Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osvaldo Advin Kurniawan dengan NIM 18073020, jurusan Teknik, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang sistem pengapian elektronik sebagai tugas akhir dari mata kuliah Ototronik. Apa itu sistem pengapian? Sistem pengapian adalah suatu sistem yang memiliki fungsi yaitu menghasilkan percikan bunga api listrik di busi pada saat yang sesuai untuk memulai proses pembakaran campuran antara bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar pada mesin. Prinsip yang telah dipakai pada sistem pengapian adalah perubahan energi dari energi listrik menjadi percikan api. Pada dasarnya, energi listrik diubah ke bentuk energi kalor. Namun, karena perbedaan potensial antara kedua katup lumayan besar, maka akan timbul loncatan elektron. Jenis-jenis sistem pengapian. Yang pertama, sistem pengapian konvensional. Yang kedua, sistem pengapian transistor. Yang ketiga, sistem pengapian ESA atau IIA. Yang keempat, sistem pengapian DLI. Dan yang kelima, sistem pengapian DIS. Dalam video kali ini, saya memfokuskan tentang sistem pengapian DLI dan sistem pengapian DIS. Pengertian sistem pengapian DLI. DLI merupakan kependekan dari Distributor Less Ignition System, yang artinya sistem pengapian tanpa melibatkan distributor. Prinsip kerja DLI sama dengan prinsip kerja konvensional. Sistem ini menggunakan sebuah koil pengapian untuk setiap dua buah busi atau satu koil pengapian untuk satu busi. Pada sistem pengapian ini, setiap busi memiliki koil pengapian tersendiri. Perbedaan utama pada sistem pengapian konvensional dan DLI adalah media pemutus arusnya. Pada sistem pengapian konvensional, pemutus arus dilakukan oleh platina pada sudut tertentu, sedangkan pada sistem pengapian DLI, media pemutus arus dilakukan oleh igniter pada coil pack atas perintah ECM dengan bantuan beberapa sensor agar busi memercikan bunga api dengan tepat dan baik. Komponen utama sistem DLI. Ada tiga komponen utama dalam sistem distributor less ignition. Yang pertama yaitu sensor sebagai pendeteksi, yang kedua kontrol sebagai komponen pengontrol dan pengatur, dan yang ketiga aktuator selaku eksekusi atau eksekusi perintah. Komponen sensor adalah magnetic triggering, yaitu CMP dan CKP sensor. Dan yang kedua temperatur sensor, ECT dan IAT. Terus knock sensor, throttle position sensor, dan manifold absolute pressure. Komponen sensor merupakan semua komponen elektronik yang berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi suatu keadaan. Komponen ini akan mendeteksi beberapa data yang diperlukan ECM untuk proses pengapian. Data yang dideteksi meliputi suhu udara, posisi camshaft dan crankshaft, dan sudut pembukaan katup. Kemudian, nantinya data yang dideteksi oleh beberapa sensor ini akan dikirimkan melalui nominal tegangan ke komponen kontrol. Yang kedua yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol meliputi ECM, ECU, Ignition Coil Module atau ICM, lalu Ignition Coil. ECM berfungsi sebagai pengolah data yang diperoleh dari sensor untuk menentukan timing pengapian sesuai beban dan kecepatan mesin. Lebih lanjut, sistem ini disebut ESA, Electronic Spark Advancer. ICM berfungsi sebagai pemutus arus primer dan penghasil tegangan tinggi pada koil sekunder yang selanjutnya akan disalurkan ke spark plug atau busi. Yang ketiga yaitu komponen aktuator.
Komponen ini disebut sebagai eksekutor yang akan mengeksekusi segala perintah dari komponen kontrol. Dalam hal ini, spark plug berfungsi sebagai eksekutor yang akan melanjutkan perintah dari ICM. Spark plug akan mengkonversi tegangan sekunder menjadi loncatan bunga api busi. Keuntungan sistem pengapian DLI. Yang pertama, karena tidak menggunakan platina, maka pada DLI tidak memerlukan penyetelan. Yang kedua, efisiensinya baik. Yang ketiga, pembakaran lebih akurat. Dan yang keempat, jarang menimbulkan masalah. Dari keempat keuntungan tersebut, ada juga kekurangan dari sistem pengapian DLI. Yang pertama yaitu melibatkan rangkaian elektronik yang rumit. Kedua, walaupun jarang bermasalah, sekali bermasalah butuh scanner atau scanner untuk mendeteksi. Dan yang ketiga, harga komponen relatif mahal. Lalu kita lihat dari cara kerja sistem pengapian DLI. Secara umum, DLI bekerja dengan mengganti fungsi distributor dan platina pada mesin konvensional menggunakan komponen elektronik, sehingga keduanya memiliki prinsip yang sama. Namun, pada DLI, penyaluran bunga api berlangsung secara elektrik. Yang pertama yaitu saat kunci kontak on. Kunci kontak akan mengaktifkan main relay dan relay ignition. Baterai mensuplai arus ke ECM dan coil pack, sehingga terdapat arus standby di coil sekunder. Yang kedua, saat engine start atau run. Crankshaft dan camshaft ikut berputar sehingga sensor CKP dan CMP juga ikut bekerja mengirimkan sinyal PMW ke ICM. Sinyal ini bervariasi tergantung kecepatan mesin. CKP akan mengirimkan data RPM mesin, sedangkan CMP mengirimkan data posisi top silinder 1. Di ICM terdapat rangkaian transistor yang berfungsi sebagai gate untuk mengkonversi sinyal ICM untuk bisa memutuskan arus primer di setiap coil, sehingga dapat terbentuk tegangan tinggi pada coil sekunder. Tegangan coil sekunder disalurkan ke spark plug atau busi untuk memercikan bunga api di masing-masing silinder. Ada dua tipe rangkaian yang umum digunakan pada mobil dalam tipe DLI. Yang pertama, dual coil pack. Rangkaian ini menggunakan dua buah coil untuk menghasilkan tegangan tinggi. Artinya, satu coil melayani dua busi, sehingga dua busi akan menyala bersamaan pada langkah yang berbeda. Yang kedua, single coil pack. Rangkaian single coil pack menggunakan 4 buah coil pada mesin 4 silinder. Artinya, satu coil hanya melayani satu busi saja. Biasanya, tipe ini tidak dilengkapi kabel busi karena coil terpasang di atas head cylinder. Kita lanjut ke sistem pengapian disk. Pengertian sistem pengapian disk. Sistem pengapian disk merupakan suatu sistem pengapian yang suplai tegangannya langsung ke busi dengan menggunakan multiple ignition coil yang dipasang di tiap-tiap busi. Sistem ini yang mendominasikan mesin bensin saat ini. Sistem disk dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe 1 coil untuk tiap busi, dan yang kedua, tipe 1 coil untuk 2 busi. Hampir sama dengan sistem DLI. Pada tipe pertama, sudah jelas tiap-tiap busi terdapat 1 coil, dan saat pengapian terjadi di akhir langkah kompresi. Sedangkan di tipe kedua terdapat 2 coil untuk 4 busi. Untuk tipe 2, saatnya pengapian terjadi pada akhir langkah yang berbeda. Yang satu terjadi di akhir langkah kompresi, dan yang satu lagi terjadi di akhir langkah buang. Komponen sistem pengapian disk. Pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus. Yang kedua, IG switch. Ini berfungsi sebagai penyambung dan pemutus arus kelilitan primer. Lalu, fuse sebagai pengaman dalam rangkaian.
dan coil weak igniter berfungsi untuk menaikkan tegangan. Crank position sensor berfungsi mendeteksi putaran poros crankshaft atau poros engkol, dan cam position sensor berfungsi mendeteksi putaran poros camshaft. Lalu ECU ini untuk mengatur saat pengapian berdasarkan sinyal dari sensor. Keuntungan dari sistem pengapian disk. Pertama, lebih banyak waktu untuk coil dalam menghasilkan medan magnet yang cukup untuk menghasilkan bunga api untuk membakar campuran udara bahan bakar di dalam silinder, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya misfiring. Yang kedua, coil pengapian dapat ditempatkan pada dekat dengan busi, sehingga mengurangi interferensi listrik dan mengakibatkan reliabilitasnya. Yang ketiga yaitu saat pengapian dapat dikontrol dengan reng yang lebih lebar karena tidak ada lagi rotor pada distributor yang dapat menyebabkan salah pengapian ke silinder yang lain. Cara kerja sistem pengapian disk. Direct ignition system terdiri dari power transistor igniter yang dijalankan oleh sinyal dari ECU untuk mengontrol waktu pengapian dan coil pengapian, dan menginduksikan tegangan tinggi berdasarkan kerja pemutus intermitting pada power transistor igniter. Tegangan tinggi yang diinduksikan dari coil pengapian dikirim ke spark plug melalui masing-masing spark plug untuk membuat loncatan bunga api, sehingga campuran bahan bakar dan udara yang bertekanan akan terbakar di dalam ruang bakar. ECU menentukan saat pengapian dan mengirimkan sinyal pengapian IGT untuk setiap silinder menggunakan sinyal IGT. ECU meng-on dan meng-off-kan power transistor yang ada di dalam igniter dengan on dan off arus yang ke coil primary. Saat arus ke coil primary diputus, tegangan tinggi akan dihasilkan pada coil sekunder, dan tegangan ini digunakan ke busi untuk menghasilkan bunga api dalam silinder. Bersamaan, ECU memutus arus ke coil primary. Igniter mengirim sinyal konfirmasi pengapian IGF ke ECU. Pedoman referensi mesin ITR FI PT dari PT Toyota Astra Motor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk video presentasi sistem pengapian ini. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.